Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan membahas kisi-kisi soal indikator 96. Disajikan deskripsi tentang lingkungan fisik ruang kelas. Mahasiswa dapat menentukan formasi ruang kelas yang aktif dan dinamis dalam pembelajaran akidah akhlak. Soal nomor 96.1. Dalam kerangka mewujudkan desain belajar peserta didik, ada tahapan penting yang harus dilaksanakan sebelum proses belajar mengajar, seperti kursi, meja, dan ruang belajar yang perlu ditata sedemikian rupa, sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah adanya mobilitas, aksesibilitas, komunikasi, interaksi, dinamika, variasi kerja peserta didik. Penjelasan tersebut merupakan bagian dari cara titik-titik. A. Mendesain pembelajaran. B. Mendesain interior kelas. C. Pengaturan ruang kelas dan peserta didik atau setting kelas. D. Merancang tempat duduk. E. Mendesain eksterior kelas. C. Pengaturan ruang kelas dan peserta didik. Setting kelas itu. Setting kelas. Setting kelas, yeah, betul. Setting kelas. Soal 96.2. Collaboration merupakan di antara kecakapan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Langkah konkret yang mencerminkan hal tersebut dalam mendesain lingkungan fisik ruang kelas adalah: A. Pendidik tidak berkewajiban menentukan tempat duduk peserta didik. B. Pendidik memperhatikan kemampuan psikologis peserta didik. Gantian Lingkungan fisik ya. Tidak tidak berkewajiban kolaborasi. waktu yang lama. Collaboration. D. Mendapatkan peserta Pendidik didik. memesan- D. pendidik Gantian. Iya. 100. Soal 96.3. Dalam kembangkan kecakapan peserta didik di bidang kreativitas dan komunikasi melalui tulisan, maka desain lingkungan fisik ruang kelasnya adalah: A. Ruang kelas disediakan media untuk menempatkan daftar piket kebersihan kelas, struktur organisasi kelas, dan tata tertib madrasah. B. Ruang kelas disediakan media untuk memajang gambar atau kaligrafi karya peserta didik. C. Meja dan kursi peserta didik hendaknya dibuat dengan bahan yang ringan dan kokoh sehingga mudah berganti formasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. D. Ruang kelas disediakan media untuk memajang karya tulis peserta didik. E. Ruang kelas disediakan rak buku agar peserta didik mudah dalam mencari sumber informasi. bukan E. C. Kenapa kok enggak? Ya, D. Dan kreativitas. D. Kreativitas dan Untuk memajang komunikasi karya melalui tulis peserta tulisan. didik. Ruang kelas Komunikasi disediakan melalui media. tulisan. Karya Oh iya. tulis. Iya, karya tulis kan. D. D. Itu melalui tulisan komunikasi B yang di sini. B ya. B. B itu. Ya, untuk memajang gambar atau kaligrafi. Tapi melalui tulisan ya berarti ya D. komunikasi melalui tulis. Tulis itu kreativitas dan komunikasi melalui tulisan. D ya. Yang D Ini Bu Yuli. Kuncinya D itu kayaknya.
Tulis berarti ya Nanti D. karya tulis nih, Bu. Kreativitas dalam tulisan, melalui G. tulisan. Oh, Ibu berarti D ya. G. D, D. D. D ya. Ya, G ruang kelas Ya. disediakan kuliah untuk memajang karya tulis. Pojok baca. Tak buku pojok baca. Iya, pojok baca itu. Hmm. terima kasih. Monggo selanjutnya. tujuh. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator 97. Disajikan hasil tes asesmen diagnostik akademik. Salah satu peserta didik mahasiswa mampu merancang desain pembelajaran akidah akhlak sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. 97.1. Andi selalu membantu teman-temannya ketika mereka membutuhkannya. Apa yang dapat disimpulkan tentang sikap Andi? A. Akhlak, B. Etika, C. Adab, D. Tata krama. Akhlak. Ya. Akhlak. Ya. Karena tingkat laku. 27. Ayai. Sikap ya. Di kuncinya. Tinggal laku. Yang termasuk adab kepada orang tua adalah kecuali. Masuk adab kepada B. orang tua adalah kecuali A. Mendengarkan dengan baik, B. Tidak mengganggu ketika orang tua berbicara, C. Bersikap lemah lembut, D. Membantu orang tua di rumah. B, Ya. B, 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 List B. pertama. B, D, B. B, 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 B. Wow. B. 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 Kalau masuk 9.3. rumah. B. Akhlak majmumah adalah pasif. Yang dengan pasif adalah A. Bohong, B. Sombong, C. Malas, D. kotor. Malas. Kelas. Malas. Plasma. Malas. Kolor. Malas. Kotor, Malas. deh. Salam. Plasma. Iya, iya. Top. 100. Oh, Yang banyak. Mak banyak. Siapa? Arah. Langsung ya, 98-nya. Musim. Situ. Indikator 98 disajikan studi kasus perkembangan emosi atau sosial atau spiritual seorang peserta didik. Mahasiswa dapat mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi sosial atau spiritual peserta didik. Nomor 98, nomor 1. Proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi melalui 5 tahap, kecuali A. Adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. B. Aktivitas di pusat sistem saraf. C. Perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. D. Terjadinya perubahan pada daerah yang diamati. D. Perlunya stimulus respon untuk mengalami perubahan. Stimulus. Stimulus itu. Yang E. Ya, Pinter. Oh, Langsung masuk. Ya, stimulus. Pinter, ya. Itu modul 3 KP3 halaman 4. Terus 98 nomor 2. Emosi anak akan positif jika lingkungannya juga positif. Begitu juga sebaliknya. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu A. Lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan alam. B. Lingkungan keluarga, alam, rumah. C. Lingkungan sekolah, keluarga, alam. D. Lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah. E. Lingkungan sekolah, kelas, tempat tinggal. D. Tempat tinggal sekolah. Lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah. Ya, lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan sekolah. Tempat tinggal sekolah. Tempat tinggal itu bisa macam-macam. Rumah. Mana dia berada.
Terus 98 nomor 3. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberikan kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Dari uraian di atas bahwa peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Kognitif emosional, B. Sosial psikomotor, C. Sosial spiritual, D. Sosial emosional, E. Spiritual emosional. Yang Emosional. emosional. Sosem ya, sosem. 100. Monggo dilanjutkan. Sosem, sebentar. Sosis. Duduk apa Enak. dulu? Indikator 99. Disajikan narasi tentang pelaksanaan asesmen survei lingkungan. Mahasiswa mampu menguraikan tujuan hasil asesmen survei lingkungan. Soal 99.1. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, fasilitas fisik yang ada di lingkungan sekolah harus diperhatikan, yaitu A. Aksesoris dinding kelas menciptakan suasana yang menarik. B. Ruang belajar yang bersih, nyaman, dan berperabotan rapi. C. Segala sesuatu yang berhubungan dengan lokasi proses pembelajaran. D. Ruang kelas beserta sarana dan prasarananya, pendingin ruangan, alat atau media pembelajaran, penerangan, pewarnaan, dan tampilan. Sarana dan prasarananya. Intinya fasilitas fisik di lingkungan B sekolah ya. itu ruang belajar yang bersih, nyaman, dan itu yang berperabotan rapi. Kalau segala sesuatu masih banyak loh, Pak. Bukan Segala D, sesuatu yang berhubungan dengan lokasi proses pembelajaran. Berarti ya B kalau lokasi. Semuanya baik di sekolah, di depannya. B kalau saya itu lengkap. Yang kondusif. Iya. Dia ada pendingin. Ya, semua fasilitas fisik yang ada di lingkungan itu intinya. yang penting kan bersih, yang bersih. Segala Bersih. sesuatu. Kalau B itu bersih. Yang kondusif, fasilitas fisik yang dan lingkungan sekolah harus diperhatikan. Itu bersih loh. Segala Ya, sesuatu tapi ada intinya itu. perabotannya. Itu bukan sarana loh ya. Sarana. Iya. Iya, fasilitas fisik yang ada di lingkungan. Ya segala Ditanya sesuatu fisik itu. loh ya, bersih itu Fisik. sarana Pak. Fisik, iya, Ya, fasilitas kenapa fisik. fisik gede itu? Ya, D, D, D. Gede itu. D ya. Iya, D. Iya benar Ya, D. D. Iya. Ya D sudah. Anjir, Ustazah, D. Oke. Iya, Bapak. Nomor selanjutnya 99.2. Untuk menumbuhkan minat atau semangat anak dalam melakukan kegiatan belajar, lingkungan belajar yang baik harus diciptakan untuk mencerminkan harapan yang tinggi terhadap keberhasilan pribadi anak. Kondisi atau lingkungan belajar yang kondusif harus diterapkan untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Lalu, bagaimana menciptakan lingkungan yang baik? A. Menata ruang kelas, menikmati suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, serta melaksanakan pembelajaran berkelanjutan di luar sekolah. B. Mengatur ruang kelas, menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, dan bekerja sama dengan orang tua untuk membeli fasilitas sekolah. C. Atur ruang kelas, nikmati suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, lingkungan luar yang kondusif, komunikasi dan hubungan sosial guru-murid yang harmonis. Jadilah guru yang menarik, biarkan siswa menggunakan
biarkan siswa menggunakan kreativitas dan bermain mereka. Dan yang D, lagi toh, Bu? Kurang monjok, Bu. Ya. Dan yang D, atur ruang kelas, nikmati suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, lingkungan luar yang baik, komunikasi guru siswa yang harmonis, dan hubungan sosial. Jadilah guru yang menarik, biarkan siswa menggunakan imajinasi mereka, mengarahkan imajinasi mereka, dan mencapai aturan umum. Jawabannya adalah D. D. C lah aku. D itu kayak. Saya C. D. D. Saya D. 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 Kalau saya saya D. D. Kondusif. Saya C. Harmonis, ada Kondusif. harmonis. Nah, kan ada Guru kondusif murid ya. yang harmonis. D itu harmonis. Yang mana Yang D? D. Hah? Harmonis itu. Menyenangkan D itu itu loh. harmonis dan hubungan sosial. Ini Pak. menciptakan Kondusif. lingkungan yang baik, D. belajar yang baik, C Hah? itu nggak ada menyenangkan. kegiatan belajar, Suaraku atur yang ruangan C. Saya Kalau C. saya C, ada yang harmonis, komunikasi, dan hubungan Tapi sosial wes guru C murid. we. Kuncinya di Harmonis, kondusif ya. iya yang C. Yes. C. Menggunakan D. kreativitas Yes. dan bermain mereka. C. Oh, iya, Iya, C, C. C, C, C. Betul, C. Betul, C. Iya. C, 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 C. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya 99.3. Untuk menciptakan kelas yang bermanfaat, guru harus dapat memberikan aturan yang disepakati siswa, sehingga siswa tidak boleh membuat keributan di dalam kelas, karena telah menetapkan aturan yang telah disepakati, sehingga suasana belajar menjadi kurang kondusif untuk pembelajaran. Berikut sanksi ringan bagi siswa yang melanggar kesepakatan bersama. A. Membersihkan kelas. Mengingat tema, mengerjakan pekerjaan rumah yang belum selesai. B. Berdiri di depan kelas, berlarian di lapangan, membersihkan kamar mandi. C. Bayar denda, disuruh keluar kelas, dan disuruh pulang. D. Tidak perlu hukuman fisik. A. A. Karena bermanfaat Iya. ya. Ya. Bermanfaat dan Iya. ringan lagi. Yang A. A. Betul, terima kasih. Kelas. Monggo Tapi selanjutnya. saya dulu suruh berdiri di depan kelas, Ustadz. Ya apa? Sama saya juga. Kalau Kaki lagi diangkat satu. satu. Kaki diangkat satu. Megang kuping. Saya Tangan kaki suruh di ngangkat kuping. dua, Pak. Bodoh. Ya, itu. Tangan di kuping. Lanjut ya. 100. Namun, Nomor 100. Disajikan kasus 100. tentang kondisi asesmen survei karakter di sekolah atau madrasah. Mahasiswa mampu menganalisis sasaran survei karakter yang sesuai. Soal nomor 101. Mengapa penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dalam asesmen survei karakter di madrasah? A. Agar sasaran survei karakter lebih sulit dicapai oleh siswa. B. Untuk memastikan survei karakter sesuai dengan standar internasional. C. Agar karakter yang diukur relevan dengan nilai dan budaya lokal. D. Untuk membuat asesmen menjadi lebih kompleks dan sulit dipahami. C. 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 Konteks lokal atau C. 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 Oke, lanjut. Nomor Lanjut. 100.2. Apa manfaat utama dari melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penetapan sasaran survei karakter? A. Memperumit proses dan membuatnya lebih lambat. B. Mengabaikan perspektif siswa dalam mengidentifikasi karakter yang relevan. C. Menciptakan keterlibatan dan pemahaman bersama tentang kebutuhan karakter yang diukur. D. Menjamin hasil survei karakter sesuai dengan harapan guru. C. C. Lagi C. Yang C. Lagi C. Keterlibatan. Soal
100.3. Bagaimana strategi yang efektif untuk memastikan survei karakter berkelanjutan di lingkungan pendidikan? A. Hanya mengukur karakter pada awal tahun ajaran. B. Terus-menerus mengubah indikator yang diukur untuk mencapai hasil yang lebih baik. C. Melakukan analisis periodik terhadap hasil survei karakter untuk menyesuaikan pendekatan yang digunakan. D. Mengabaikan implementasi hasil survei karakter dalam pengembangan C. kurikulum. C. C. Periodik, C. periodik ada periodiknya. Jadi berkelanjutan. Baik, selesai. Terima kasih. Kembali. Sama. Kembali kasih. Recording.